Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video yang mana video ini menurut saya sangat tidak pantas lagi terjadinya atau dilakukan. Seperti apa videonya kita saksikan, kemudian nanti kita akan memberikan reaction ya terhadap video tersebut. Memang satu arah kan, kula wau ndugi Japan niki wau satu arah. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keras jawab. Assalamualaikum. Mas. Ain taskun. Entaskun. Syukur nggak? Supaya caranya nggak malam-malam. Kasihan orang-orang nanti capek. Matur suwun ingkang kathah dados sekalian jalan terus akhirnya kula teng mriki. Oleh karena niku Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agunge pangapunten menawi niki wau acarane ketelisut sehingga kula saged silaturahim ingkang mriki. Matur suwun ingkang kathah atas undanganipun, kirang langkunge kula nyuwun agunge pangapunten. Akhiron wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semuanya nanti doa, mimpin doa. Saya yang cuma baca. Ini di dalam ini ada Gusmi. Di dalam ini ada Gusmi. Ada Gusmi. Ya, ini ada Gusmi nu. Tahu Gusmi? Tahu nggak Gusmi? Gusmi itu orang yang aneh tapi benih. Diam semuanya. Kasihan yang tadi mulai tadi selawatan terus gak dikasih minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin selamat kok gak mau jawab? Saya ulang. Dijawab yang keras. Kenapa saya pakai bahasa Arab? Karena di surga itu bahasa Arab. Tolong didengarkan. Dijawab kalau ingin selamat, jawab dengan keras. Assalamualaikum. Belum. Saya sambil komentar. Ini mudah-mudahan nanti acara ini dihadiri Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burun dijak dikir nggih. Burun mboten. Dijak dikir burun mboten. Sing banter burun mboten. Alhamdulillah. Niki mangke kula awali tawassul riyin. Mangke Di dalam video tersebut kalau tidak salah ya, itu tempatnya di Mojokerto. Yang diusir tadi ya bahasanya suruh cepat selesai ceramahnya itu adalah Gus Barro. Gus Barro ini merupakan putra dari Ki Asif Saifuddin bin Ki Haji Abdul Halim yang dikatakan salah satu muassis dari NU. Gus Barro ini nggak keliru, ini beliau ini calon dari salah satu bupati yang ada di Mojokerto. Menurut saya tindakan tersebut oleh oknum daripada ya mungkin kiai ya, dikatakan di caption di sini itu merupakan salah satu muhibbin akut begitu, entah benar atau tidak saya kurang paham. Tapi apa yang dilakukan oleh salah satu oknum ya mungkin menyebutnya kiai atau muhibbin ya, itu sangat tidak pantas sekali. Kenapa? Karena hal itu menurut saya apa ya, meskipun sebenarnya contoh Gus Barro itu terlalu lama hadirnya, kemudian ketika datang ceramah agak panjang, saya kira
Hal itu ya kalau memang beliau diundang di sana ya merupakan risiko dari seorang tuan rumah seperti itu. Dan kalau kita lihat dari pada oknum tersebut yang mengusir ya bahasanya begitu, atau yang suruh cepat-cepat selesai ceramah atau mauidhah dari Gus Baro itu, dia pertama mengatakan begini, ini sudah lama begitu acaranya, biar tidak terlalu malam. Kemudian orang-orang ini lama tapi tidak diberikan minum, kalau gak kira begitu bahasanya. Tapi anehnya dia ini mengajak orang itu untuk zikir begitu. Seharusnya kalau memang acara itu yang benar-benar ingin cepat selesai, ya langsung aja Gus Baronya suruh doa begitu. Kemudian biar cepat acara itu selesainya. Kemudian kan begini, ini kan Gus Baro mungkin kalau kita bahasakan atau narasikan begini, Gus Baro ini kan bukan Habib gitu ya. Apakah kalau Habib berani kiai tersebut begitu? Ini pertanyaan, bukan menjustifikasi apa berani begitu. Kan kalau kita lihat di dekatnya itu juga ada Habib juga begitu. Seharusnya menurut saya kiai ini kalau memang ya ingin cepat selesai ya dihentikan saja, dalam artian suruh doa beliau kemudian suruh selesaikan. Malah dia ini seakan-akan ya mungkin ya sebagai tuan rumah kalau nggak keliru ya, karena seakan-akan dia sebagai seorang tuan rumah yang memang punya acara, sehingga dia mampu mengatur bahkan menyuruh Gus Baro yang pegang mic itu berada di atas panggung suruh cepat-cepat selesai begitu. Kemudian tentang menasihati di depan orang banyak itu ada dua menurut saya. Kalau dia kasusnya adalah nahi mungkar, maka tidak pandang bulu siapapun harus kita ditegur di depan orang begitu, misalnya itu di depan orang. Tapi kalau bukan hal yang mungkar, maka hal itu tidak boleh menurut saya. Jadi pas di depan panggung ditegur begitu, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita melihat dawuh dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan begini, ta'ammadni binushika atau binashika, ta'ammadni binusika atau binashika fi infiradi wa jannibni nasihata fil jama'ati, fa inna nusha atau nasha bainan nasi naw'un min at-tawbiqi la arda istima'ahu wa in khalaftani wa asayta qawli fala tajza idza lam tu'ta'ah. Artinya begini, kalau menasihati di depan umum itu menurut Imam Syafi'i itu hal yang bukan menasihati tapi mempermalukan begitu. Nah, ini apabila urusannya bukan dengan hal yang kemungkaran. Kalau hal yang kemungkaran maka tetap harus dirubah begitu bahasanya, meskipun itu di depan umum. Di dalam bahasa tadi itu bukan hal yang kemungkaran. Kalau misalnya ceramah tentang motivasi, meskipun beliau itu seorang yang mencalonkan sebagai Bupati Mojokerto, tapi kan sudah ada undangan, seharusnya ya konsekuensi daripada tuan rumah itu ya misalnya yang ditunggu beliau lama ya memang ya harus sabar begitu. Tapi ya itulah menurut saya, hal itu menurut saya sangat tidak pantas, apalagi melihat jauhnya Imam Syafi'i tadi mengatakan beliau ta'ammadni binusika fi infiradi wa jannibni nasihata fil jamaah begitu. Jadi depan jamaah itu ya seharusnya tidak seperti itu, meskipun kiai tadi atau oknum yang dikatakan oknum muhibbin itu adalah selaku tuan rumah, sebaiknya ya tidak searogan itu menurut saya ya. Karena saya kira begini, saya kira kalau misalnya contoh yang ceramah itu adalah Habib, saya kira tidak mungkin searogan seperti itu. Maksudnya saya begini, untuk di dalam kita menghormati orang, nggak usah tebang pilih siapapun, mau disebut Habib, kiai, lora, orang biasa pun, hatta orang biasa pun, maka kita harus tetap menghormatinya begitu. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan nasab, bukan apanya, tapi atqakum, yang paling takwa. Kalau bahasa orang awamnya itu yang paling dekat dengan Allah begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.